Salam sehat, salam bahagia kepada Romo Ramani, upasaka upasika dimanapun berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berbincang dharma mengenai pandita. Pandita dipandang sebagai orang bijaksana. Hendaknya ia dapat menjadi contoh atau teladan bagi umat Buddha, baik melalui ucapan, pikiran, maupun tingkah lakunya. Sebagai orang bijaksana, pandita juga harus bisa menjadi konsultan bagi umat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, pandita memiliki tugas pelayanan di wihara-wihara ataupun di rumah umat untuk upacara keagamaan. Nah, khusus di wihara bisa juga sebagai penceramah dhamma, upacara pernikahan, upacara duka, ataupun tugas-tugas lain yang harus melibatkan para pandita. Beberapa sabda yang bisa saya kutip dari kitab suci Dhammapada bab 6 bagian Pandita Waka atau orang bijaksana. Dari syair 76, Buddha mengatakan demikian. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang bijaksana. Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, seorang pandita dijadikan panutan. Kenapa? Karena dipandang sebagai orang yang bijaksana, yang bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan lalu memperbaikinya. Kemudian para pandita juga membuat umat mampu mengerti dharma, sehingga bergaul dengan para pandita, dengan orang bijaksana, membawa pada kemajuan batin. Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, selanjutnya kita buka syair 84 dari Dhammapada. Seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingannya sendiri ataupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Pantulan seorang pandita ini senang berbuat baik. Dia akan menghindari kejahatan-kejahatan, baik untuk orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri. Dihindarinya. Karena apa? Karena perbuatan jahat akan merusak namanya, merusak kemajuan batin yang dimilikinya. Bapak Ibu, sahabat Buddha, biar bagaimanapun seorang pandita tidak pernah mencari gelar kedudukan untuk kepentingan pribadi. Bukan tingkatan-tingkatan pandita yang dia kejar, tetapi mutu dalam memberikan pelayanan kepada umat. Inilah yang harus jadi teladan seorang pandita. Kemudian Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia,
Dengan demikian, seorang pandita yang lurus, yang mengajarkan dharma demi kebahagiaan makhluk lain, sebenarnya ia adalah luhur, bijaksana, dan berbudi. Orang seperti inilah yang patut jadi teladan bagi kita untuk memperoleh kemajuan batin. Bapak, Ibu, Sobat Buddha, berpijak dari sabda-sabda Buddha di atas, hendaknya para pandita mampu bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas, mampu melihat dan membaca situasi. Bukan masalah jenjang yang dikejar, namun mutu kualitas yang dipentingkan dalam memberikan pelayanan. Apalah arti sering munculnya seorang pandita tetapi tidak menunjukkan kualitas, karena seorang pandita harus memiliki figur yang jadi panutan umat. Umat butuh seorang pandita yang bisa mengayomi, bisa membimbing, bisa memberi teladan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Romo Raman yang berbahagia, mari kita beri teladan kepada umat agar mereka pun menjadi orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, kita melihat peran pandita sebagai pandita dan dharma duta. Apa itu? Yang pertama, seorang pandita dituntut untuk meningkatkan mutu dharmanya, mutu pelayanannya, mutu bimbingannya. Oleh karena itu, para pandita patut belajar, harus belajar meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kompetensi, kemudian mempraktekkan dharma secara nyata. Lalu yang kedua, hadir di tempat mereka menjalankan tugas, baik di wihara, cetia, kelenteng, atau rumah umat. Bahkan mereka juga bertugas ke rumah sakit, ke rumah duka. Oleh karena itulah perjuangan seorang pandita harus kita dukung demi kelancaran tugas para pandita. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, pada saat mengikuti kebaktian, selesai membimbing dharma duta pun, pandita pun yang hadir dalam kebaktian tersebut ikut turut mempraktekkan kemurahan hati dengan jalan melaksanakan dana. Kenapa? Karena ini adalah praktek yang para dharma duta ajarkan. Maka itu para dharma duta pun harus memberi teladan, ya. Oleh karenanya, seorang dharma duta harus mempraktikkan apa yang diajarkannya. Peran pandita dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, seorang pandita bila mereka hidup berkeluarga, maka mereka punya tugas. Bila ia seorang pria, maka pandita itu adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak istrinya dan juga menyokong pendidikan anak-anaknya. Maka itu, Bapak, Ibu, umat Buddha yang berbahagia, ingat hal ini. Seorang pandita pun adalah manusia yang masih hidup berkeluarga. Bila ia seorang wanita,
maka pandita itu juga sebagai pendamping suaminya dan juga sebagai perawat putra-putrinya. Kita perlu sadar itu. Yang tidak kalah penting adalah para pandita perlu hidup bermasyarakat. Tentunya besar harapan kita umat Buddha kalau kehadiran pandita di tengah umat sebagai penyejuk di tengah panasnya problem-problem kehidupan. Semoga para generasi muda Buddhis terdorong juga untuk menjadi penerus pandita, untuk menjadi regenerasi para pandita, baik dalam penyebar dharma sebagai dharma duta ataupun pandita yang memimpin upacara keagamaan Buddha. Karena itu saya berharap semoga para generasi muda Buddhis sejak dinilah sekarang juga belajar. Untuk apa? Untuk membekali diri. Bila memang kita memulai untuk menjadi pengasuh sekolah minggu, kemudian bantu penyebaran dharma di lingkungan wihara yang kecil di sekitar rumah kita, dan mungkin bisa mendapatkan tugas yang lebih jauh lagi. Semoga para generasi muda berani untuk bergerak menjadi penceramah Buddhis. Semoga para pandita dapat memberikan pengabdiannya yang terbaik demi kebahagiaan diri dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.